Oke, baik saya izin mulai untuk Siap. kelasnya terlebih dahulu ya Pak Rizal. Assalamualaikum Monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam teman-teman dan Pak Rizal khususnya selaku dosen praktisi pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di pertemuan keempat untuk praktisi mengajar mata kuliah manajemen risiko. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam untuk pertemuan pada malam hari ini. Oke, kepada Pak Rizal tanpa berlama-lama saya izin untuk dimulai saja Pak kelasnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Inkes. Rekan-rekan sekalian, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan malam hari ini. Izin saya cek dulu teman-teman ada berapa ya yang sudah join. Eh, Terima kasih. Saya lihat kelas A, B, C sudah hadir ya teman-teman. Em, kita melanjutkan atau mungkin lebih tepatnya mengulang kembali beberapa hal terkait dengan agenda 13 dan 14 mengenai pencegahan dan pengendalian risiko. Kemarin kita sudah secara sepintas kita bahas terkait ini. Namun demikian, mari kita detailkan lagi teman-teman sekaligus untuk nanti saya bisa apa namanya seperti biasa saya coba teman-teman aktif gitu ya, memancing teman-teman aktif. Nanti teman-teman saya minta kalau sudah saya tunjuk dan menyampaikan pendapatnya, bisa menunjuk teman yang lain ya seperti biasa. Eh, Sebelumnya barangkali mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mari kita juga mungkin sedikit sebentar ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, yang kita ketahui bersama saudara-saudara kita di Sumatera mengalami bencana yang cukup apa namanya, tentu saja em, cukup mengganggu begitu kehidupan teman-teman dan saudara-saudara kita di Sumatera. Untuk ini, marilah kita mulai kegiatan kita dengan berdoa untuk kebaikan teman-teman saudara-saudara kita di Sumatera yang terkena bencana. Berdoa, silakan. Selesai. Terima kasih teman-teman. Eh, saya lihat konsisten apa namanya kehadiran teman-teman pada malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi pertanda bahwa teman-teman apa tertarik dengan tema ini, dan sebagaimana saya sampaikan bahwa uh, manajemen risiko itu quote on quote sekarang sedang happening teman-teman, terutama di apa namanya di setahu saya di BUMN begitu ya. Karena dulunya manajemen risiko ini teman-teman sekalian biasanya sangat apa eh, sangat kental di perusahaan-perusahaan yang memang secara apa eh, secara nature itu mempunyai bahaya-bahaya secara fisik ya, misalnya di perusahaan-perusahaan yang sifat seperti tambang, kemudian perusahaan-perusahaan lainnya yang kaitannya itu biasanya manajemen risiko itu hubungannya dengan fisikal atau bahaya gitu ya. Atau biasanya manajemen risiko itu malah di eh, either yang sangat white collar seperti misalnya di bank dan seterusnya. Nah, namun demikian dengan adanya peraturan Menteri BUMN nomor kalau nggak salah nomor 2 atau nomor 3 begitu, itu sekarang hampir seluruh BUMN diwajibkan gitu ya untuk mempunyai unit, bahkan beberapa untuk yang BUMN yang sifatnya sistemik itu selevel direktur begitu membawahi unit manajemen risiko. Demikian juga perusahaan-perusahaan yang go public ya, yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, apabila teman-teman berminat dengan peminatan manajemen risiko, saya pikir akan relevan gitu ya.
apa namanya di berkegiatan di perusahaan-perusahaan state SEO ya, state enterprise or uh, jadi itu mungkin sebagai pengantarnya. Saya mengulang kembali. Oke, pertemuan kali ini kita sampai pada satu apa namanya pembahasan terkait dengan. Jadi kalau pertemuan sebelumnya, teman-teman kita kan mulai dengan resiko-resiko yang dalam rangka identifikasi, kemudian analisis dan evaluasi mengenai resiko itu sendiri. Jadi mulai dari resikonya kira-kira apa yang ada, kemudian dianalisis kira-kira seperti apa dampaknya. Nanti kemudian teman-teman boleh dikatakan mengklasifikasi risiko itu seperti apa. Misalnya apakah ini cukup tinggi dampaknya atau frekuensinya apa sering dan seterusnya. Nah, itu nanti tahap sebelumnya itu bagaimana kita mengetahui dan mengevaluasi risiko. Nah, pada pertemuan ini setelah kita tahu risikonya itu terus mau diapain gitu, kurang lebih begitu. Setelah kita tahu risikonya itu mau diapain. Risikonya yang kita pelajari kemarin, yang kebetulan saya sampaikan, itu kan mulai dari risiko pasar, kemudian risiko kredit gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya ada risiko operasional, baik mulai dari risiko operasional biasanya baik secara teknikal maupun apa namanya organisasi dan seterusnya gitu ya, orang dan sebagainya. Nah, semua risiko itu di register ya, ketemu kenali, kemudian dievaluasi dan seterusnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas setelah ketahui risikonya itu seperti itu, mau diapain gitu ya. Mau diapain itu risiko. Nah, atau dalam ISO. Nah, jadi kurang lebih apa tujuan diskusi atau pertemuan kita malam ini ada beberapa, di antaranya ada 8 begitu ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa yang saya agak dalami, ada yang kita coba apa namanya secara sekilas-sekilas saja. Jadi setelah kita tahu risikonya itu, setelah kita analisis, evaluasi, terus mau diapain gitu ya risikonya itu. Oke, kemudian mengenai risiko barangkali sebelum lebih jauh. Itu kalau kita coba sudah kita analisis itu kan mulai dari risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional gitu ya. Dalam apa keputusan Menteri BUMN atau pedoman penanganan enterprise risk management atau apa pengelolaan risiko perusahaan di BUMN, itu biasanya risiko diklasifikasinya berdasarkan kalau salah 3 atau 4. Pertama risiko strategik, kemudian resiko operasional, resiko keuangan gitu ya. Nah, itu masalah klasifikasi aja. Jadi tergantung kita melihat seperti apa. Itu banyak banyak aspek melihat mengklasifikasi risiko seperti apa. Baik, teman-teman, untuk sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa pada kali ini kita ingin melihat setelah tahu risiko itu dia mau diapain gitu ya. Nah, dalam framework ISO 31000 mungkin teman-teman kan bisa melihat di sebelah kiri atas, ini adalah yang kotak-kotak ini adalah framework atau apa gambar dari ISO 31000 yang versi tahun 2009. Nah, yang sebelah kiri bawah yang bulat-bulat kayak donat itu adalah framework ISO 31000 dari Enterprise Risk Management yang versi 2018. Nah, secara umum kotak itu kurang lebih sama, bahwa di paling kiri itu dia memperlihatkan bagaimana apa namanya mengenai prinsip-prinsip dari ISO 31000. Kemudian di apa kotak di tengah atau bulatan di tengah itu mengenai framework ISO 31000. Nah, di sebelah kanan itu mengenai prosesnya. Nah, kita sekarang saya ingin memperlihatkan ke teman-teman yang kita sampaikan itu kira-kira dalam framework ISO 31000 di mana gitu ya. Nah, teman-teman kita lihat di kotak yang bundaran di tengah ini itu merupakan apa namanya proses manajemen risiko. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwa
apa yang kita bahas di bab sebelumnya, di pertemuan sebelumnya adalah kaitan dengan penilaian risiko. Jadi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Analisisnya itu, sebagaimana saya sampaikan, memang dalam satu mata kuliah teknik penilaian risiko itu ada 31 teknik penilaian risiko. Nah, kemarin kita sudah bahas beberapa risiko market, risiko pasar, kita kenal ada istilahnya apa VAR gitu ya, value at risk, ada juga pendekatan dengan RAROC untuk apa risiko kredit dan sebagainya. Nah, saat ini yang akan kita bahas adalah mengenai perlakuan risiko. Jadi kotak yang setelah penilaian risiko, kemudian perlakuan risiko. Nah, kurang lebih atau dalam ininya disebut biasanya diistilahkan dengan risk treatment. Jadi setelah ketahuan risikonya itu, terus treatmentnya mau diapain nih? Mau diapain gitu ya? Jadi materi kita kurang lebih sekarang itu kurang lebih seperti itu. Nah, secara umum apa namanya jurusnya itu setelah kita tahu risiko itu ya risiko itu dihindari gitu ya, di avoid. Ya udah tahu ada risiko ya udah kita jangan jangan lewati, jangan dikerjain gitu ya. Atau ya udah diterima aja dalam beberapa apa dalam beberapa referensi ada yang dibilang uh, risk retention gitu ya, ada yang bilang risk accept. Jadi risiko itu diterima gitu. Tentu dengan beberapa kondisi ya, dihindari kalau memang wah sangat besar dan kemudian apa namanya sering terjadi, wah banyak banyak mudaratnya gitu, udah hindari aja. Tapi baliknya yang jurus nomor 2 itu ya memang risiko pasti ada, tapi masih apa namanya masih manageable lah, masih bisa diterima gitu ya. Jadi bisnisnya masih oke, ya udah diaksep aja. Kemudian ada juga yang ketiga dengan ya direduksi. Resiko itu ada, tapi ya kita reduksi atau dimitigasi gitu ya. Atau yang jurus keempat atau apa uh, ya sebutlah pendekatan keempat itu risiko itu dialihkan atau ditransfer atau dibagi gitu. Biar kita nggak terlalu berat ya udah dibagi-bagi risikonya. Nah, kurang lebih apa diskusi kita kurang lebih akan mengarah kepada teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk 4 jurus tadi gitu ya. Pertama untuk risk avoidance atau dihindari sekaligus atau diterima atau risk retention atau risk acceptance atau dikurangi reduction gitu ya. Ada beda-beda beberapa istilah beda-beda gitu ya. Tapi kurang lebih ini sama sih. Ada yang disebutnya dengan risk modification dan seterusnya. Tapi intinya dikurangi lah gitu ya. Kemudian ada yang dialihkan sama sekali. Oke, seperti apa sih bayangannya gitu ya? Mari kita lihat. Secara umum, yang paling gampang gitu ya, kita lihat di gambar paling kanan, itu kalau misalnya uh, ada kita di bawah gitu ya, ngelihat di atas ada batu yang ketahan di di apa di bukit gitu ya. Itu kita identifikasi ini bener nggak sih batunya gitu ya, kurang lebih identifikasi seperti itulah. Identifikasi, kemudian setelah oke benar, kemudian dianalisis, didiskusikan kira-kira seperti apa resikonya, apakah akan kena ke kita dan seterusnya. Nah, kalau treatment itu ya udah kita ngacir gitu dalam konteks gambar ini kita lihat, oke atau saya tanya deh ya teman-teman, dalam konteks gambar treatment di sebelah kanan itu kira-kira jurus apa yang dipakai gitu dulu ya, paling sederhana ya. Saya minta Mas Leon dari kelas A. Mas Leon, kalau lihat kita gambar yang sebelah kanan, itu jurus apa yang dipakai dari 4 jurus tadi? Hmm, apa ya, Pak? Bentar ya, Pak. Oke, tadi kan ada 4 jurus tuh ya, KPI nggak sih, treatment Pak? risiko. Pakai KPI nggak sih, Pak? KPI, oke. Uh, Mas Leon boleh tunjuk teman yang lain?
Kita dengar pendapat yang lain. Siapa ya? Siapa? Ayo. Boleh kelas Aduh, beda, kelas apa boleh. oke deh. Di Deri Pak. Dari kelas Kelas A Pak. kelas A. Silakan. Kalau darinya nggak nyaut, cari lagi ya. Oke Pak. Eh Ya udah, saya nyari yang nyaut aja deh Pak. Dina Komala Pak. Mbak Dina, silakan Mbak Dina. Iya, halo Pak. Silakan Mbak Dina. Gimana kalau lihat gambarnya kira-kira dua orang ini pakai jurus apa? Kalau dari saya itu ya Pak ya, yang paling menonjol kan ya Pak ya. Iya. Jadi dari kita lihat gambar yang sebelah kanan, itu dua orang itu pakai jurus apa tuh? Kayaknya avoid Pak, dia Apa? soalnya menghindar dari resiko gitu. Menghindar dari risiko ya. Oke. Mbak Dina, boleh cari teman yang lain? Siapa tahu ada pendapat yang berbeda. Boleh Amalia Amanda Devi Kelas yang apa itu? kelas A, kelas A. Silakan. Amalia Amanda. Kalau saya setuju sih sama Dina, soalnya kelihatannya dia kayak menghindar dari risiko, jadi menurut saya juga avoid. Oke. Oke, jadi 1 banding 2 nih ya. Teman-teman, memang kalau kita lihat di sini, memang dia avoid ya, menghindar risiko itu. Nah, jadi ketika dia tahu ada risiko gitu ya, setelah dia analisis dan seterusnya, ya udah dia lari aja. Nggak diapain tuh batu risikonya gitu ya. Ini risk treatment dalam konteks ini kelihatannya memang lebih ke bahaya ya. Biasanya bahaya itu terkait hazard gitu ya, K3 itu uh, apa namanya konteks seperti itu. Nah, dalam konteks bisnis pun bisa kita lihat seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat ada risiko, kita identifikasi, kita analisis, wah kalau memang yang terbaik adalah kita menghindari, ya udah berarti jangan bisnis itu, gitu ya. Atau misalnya daerahnya diganti, bukan di situ, bisnis yang sama tapi jangan di situ misalnya. Oke, apabila kita lihat teknik penghindaran risiko adalah strategi manajemen risiko yang paling proaktif karena dia quote on quote ya tentu saja perlu effort yang cukup ini. Kalau misalnya dia sudah di situ, bayangkan kita misalnya sudah ada bisnis di situ atau teman-teman sudah ada di situ, kemudian harus menghindari, tentu effortnya cukup besar ya, baik itu misalnya pindah lokasi dan seterusnya. Nah, konteksnya nanti kita lihat sebetulnya dari 4 jurus itu kondisi-kondisi seperti apa yang kita mengharuskan memilih jurus 1, jurus 2, jurus 3 gitu ya. Nah, kita lihat di sebelah kiri bawah itu kan kita mengulang yang tadi ya kurang lebih kalau ada risiko ya diterima gitu ya atau retention dengan istilah lain atau di avoid ya dihindarilah kabur aja gitu. Kemudian ditransfer jadi uh, sebagian kita geser ke orang atau di sharing gitu ya atau ya kalau bisa di reduce atau ya dikurangi bagaimana risiko itu apa namanya dilakukan sehingga tidak kita terpapar sepenuhnya oleh risiko yang dimaksud. Nah, teknik yang digunakan untuk apa treatment risiko ini tentu saja tidak harus standalone treatment gitu, tapi perlu apa dilakukan secara terukur karena tentu saja tujuannya bagaimana agar tetap aman gitu, tujuannya tercapai, tapi eh, apa namanya pertumbuhan tetap karena perusahaan dalam hal ini secara umum begitu ya dalam enterprise risk management, enterprise itu ada satu asumsi bahwa perusahaan tersebut sustain. Jadi kita mengenal mungkin istilah ESG gitu ya, enterprise
sustainable growth. Jadi perusahaan tetap tumbuh, tapi juga tetap aman gitu. Jadi resiko itu kalau misalnya dihindari, kemudian kita bisnisnya tutup, wah itu kan bukan tujuan dari perusahaan, tidak sesuai dengan asumsi sustainable tersebut. Makanya dalam konteks risiko yang sudah terregister nanti, itu kita harus mencari treatment-treatment yang sekiranya secara total dampaknya tetap aman, namun pertumbuhan perusahaan terjadi, gitu ya, tidak bisnisnya bubar, kurang lebih begitu. Baik, berikutnya teman-teman, ini saya bawakan sebetulnya lebih untuk risiko teknis ya, tapi tingkatan pengendalian risiko teknis ini sangat sangat common lah gitu ya. Meskipun konteksnya ini lebih ke teknis. Jadi konteks kebahayaan gitu, bukan dalam konteks risiko enterprise risk management. Nah, dalam pengendalian risiko teknis begitu, ada beberapa jurus begitu ya yang atau beberapa inisiatif yang bisa dilakukan tingkatan pengendalian risiko teknis. Pertama, ya sama kita hindari, dieliminasi gitu ya. Ya udah, jangan dilakukan tuh kalau tahu bahwa ada kegiatan usaha yang membuat terjadinya risiko yang sangat berpengaruh kepada jalannya atau keselamatan pegawai atau lingkungan misalnya gitu ya, atau membahayakan perusahaan. Yang kedua, pengendalian berikutnya adalah melakukan substitusi. Jadi kalau risikonya itu tidak mungkin dihilangkan, ya udah diganti dengan bahan atau proses yang lebih aman gitu. Nah, tentu penggantian ini memerlukan effort tertentu kan ya. Misalnya ada bahan berbahaya diganti dengan bahan lain yang lebih manageable bahayanya gitu. Tapi tentu itu memerlukan perhitungan, mungkin cost juga gitu ya, dan hal lain. Contohnya banyak, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat proses-proses kimia misalnya, atau proses-proses manufaktur, itu banyak proses bisnis atau bahan-bahan berbahaya yang kemudian dicarikan disubstitusi dengan proses ataupun bahan yang lebih less hazard gitu. Namun demikian tentu ada konsekuensinya, biasanya baik itu konsekuensi biaya, konsekuensi waktu, dan seterusnya. Yang ketiga, dilakukan dengan engineering gitu ya, dengan rekayasa pengendalian. Dalam tahap ini solusi teknisnya itu ya misalnya kalau misalnya ada bahaya gitu ya udah, misal dilakukan ventilasi dalam contoh ini. Kemudian kalau misalnya mesinnya berisik ya udah dilakukan penutup gitu ya biar nggak terlalu berisik dan seterusnya. Demikian juga untuk misalnya kegiatan-kegiatan yang berbahan limbah misalnya ya, tentu limbah kimia yang berbahaya. Nah, itu pun kita lakukan bagaimana secara rekayasa, baik itu rekayasa lingkungan, rekayasa kimia gitu ya, atau mungkin rekayasa sifatnya fisik, misalnya dengan adanya desain bangunan dan seterusnya. Nah, ini tentu saja lagi-lagi setiap ada inisiatif untuk risk treatment pasti memerlukan memerlukan effort, mulai dari effort biaya, waktu, dan seterusnya. Yang keempat, tingkatannya adalah melakukan tindakan administratif. Ya udah, kalau memang hal tersebut berbahaya, ya kita lakukan prosedur kerja yang diubah gitu ya. Kalau yang nomor 3 kan solusinya teknis dengan dengan rekayasa yang sifatnya lebih ke teknis. Nah, kalau yang nomor 4
lebih sifatnya administratif. Misalnya prosedur kerjanya di adjust gitu ya, SOP-nya misalnya bahaya fatigue ya. Banyak tuh misalnya di pabrik-pabrik tertentu itu ada kecelakaan karena memang terjadi kelelahan dari operator misalnya. Ya udah dilakukan penjadwalan rotasi kerja. Kemudian prosedur kerja juga mungkin misalnya apa namanya disesuaikan dengan kondisi, atau juga memang kadang-kadang kelalaian gitu ya karena orang anggap sepele dan seterusnya, akhirnya mereka tidak lagi aware terhadap hal-hal yang sifatnya membahayakan. Nah, perlu dilakukan awareness secara berkelanjutan dalam melakukan refreshment, pelatihan keselamatan kerja. Nah, ini sifatnya administratif, sifatnya kebijakan begitu ya, kebijakan yang tidak memerlukan solusi teknis. Nah, atau yang terakhir dalam pengendalian risiko ya dilakukan alat pelindung diri. Jadi misalnya ya kalau dalam beberapa hazardous area itu dia harus pakai helm, kacamata, sarung tangan, atau misalnya sepatu juga kan berbeda gitu ya, pakai masker. Sepatu untuk di lingkungan konstruksi atau misalnya tambang gitu kan biasanya pakai besi gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini merupakan pertahanan terakhir lah boleh dikatakan. Tidak menghilangkan tapi mengurangi dampak bahaya. Kenapa? Barangkali kalau sudah dilihat, quote-unquote frekuensinya sih nggak terlalu besar gitu ya, dan juga bahayanya juga tidak terlalu besar, tapi tetap perlu di reduce, dilakukan perlindungan yang sifatnya APD, pelindung diri gitu ya. Teman-teman mungkin bisa lihat misalnya untuk kegiatan-kegiatan pengelasan gitu ya, atau tempat-tempat pertambangan atau tempat-tempat konstruksi itu biasanya menggunakan APD yang dimaksud. Nah, dari beberapa pengendalian risiko atau dari 5 pengendalian risiko teknis ini, yang terbaru biasanya dilakukan dengan continuous monitoring gitu ya, real time dengan IoT. Nah, monitoring menggunakan IoT ini biasanya dilakukan khususnya untuk memonitor kondisi itu secara bisa 24/7 gitu ya, langsung terus menerus. Karena kan kalau misalnya tadi dalam proses identifikasi risiko, evaluasi dan monitoring itu kalau dilakukan dengan IoT yang terus-menerus, itu tentu menghasilkan data yang banyak. Oleh karena itu biasanya juga berbasis komputasi awan, jadi cloud computing. Sehingga nanti data-data yang dilihat bisa dengan berbagai dengan berbagai bahasa pemrograman tertentu bisa mengidentifikasi bahwa ini terjadi satu unusual activities misalnya gitu ya. Nah, itu nanti ada misalnya memberikan alert kemudian ke handphone atau ke alat komunikasi, dia memberikan sirine misalnya kalau ada unusual activities yang ditemukanali oleh misalnya CCTV atau alat ukur tertentu, misalnya suhu ruangan, atau misalnya ada gerakan tertentu yang di luar kebiasaan, itu dia bisa memberikan early detection. Nah, ini yang terkini, teman-teman. Contohnya yang paling mudah, misalnya dalam konteks kebencanaan, itu penggunaan IoT, itu misalnya untuk kemarin ada beberapa sistem untuk mendeteksi dini, misalnya cuaca gitu ya, atau mendeteksi dini terjadinya tsunami misalnya. Nah,
Nah, itu ada beberapa perangkat IoT yang dipasang di lokasi-lokasi yang diduga akan terjadi kebencanaan tersebut gitu. Jadi ketika parameter-parameter tertentu yang sudah di-set itu memperlihatkan di luar kebiasaan, maka dia akan memberikan satu alert dengan berbagai skala tertentu. Nah, ini teman-teman, ini salah satu ikhtiar, salah satu peningkatan pengendalian dari risiko teknis ya. Kita dalam teks ini lebih ke risiko teknis, bukan dalam konteks enterprise risk management dalam pengelolaan perusahaan. Nah, berikutnya teman-teman, tadi kan kita udah coba menghindari nih, udah kalau ada sesuatu ya udah kita hindari aja. Tapi dihindarnya itu dengan berbagai tingkatan dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya risiko itu dalam tanda kutip ya tidak bisa kita hindari gitu, ya udah harus diterima kurang lebih gitu. Nah, teknik yang kedua adalah bagaimana kita menerima atau risk acceptance gitu atau risk retention dalam konteks ini, dalam konteks IRM ya, dalam konteks enterprise risk management. Caranya kurang lebih ada 3 gitu ya, untuk bagaimana perusahaan menerima atau meretensi atau mengaksep risiko-risiko yang ada. Dalam satu karya ilmiahnya, Majka tahun 2024 menyebutkan bahwa risk retention ini secara fundamental itu harus memperhatikan 3 hal. Pertama, harus cost efisien gitu ya. Jangan sampai risikonya diterima, nanti terjadi biaya yang terus-menerus sangat tidak efisien. Itu kita tidak menggunakan jurus ini. Tapi juga selain cost efisien, dia harus bisa meningkatkan kontrol manajerial. Jadi dengan dilakukan diaksepnya risiko itu, maka manajer kontrolnya dapat dilakukan lebih intens dibanding misalnya dia menggunakan teknik yang lain. Misalnya dia lakukan ditransfer. Kalau ditransfer risikonya kan ke pihak ketiga, maka dia harus membayar premium ya. Tapi kita tidak, dari sisi cost efisiensi mungkin tidak lebih murah, karena lebih mahal dia premium itu pasti kan selain harga dari risikonya juga harus ada upah untuk perusahaan yang mendapatkan transfer risiko itu. Dalam hal ini misalnya perusahaan asuransi misalnya gitu. Tapi juga kita tidak bisa mengontrol karena betul-betul si perusahaan tadi yang punya risiko akhirnya kan nggak mikir gitu ya, tidak mempunyai kontrol. Ya udah, toh sudah saya asuransikan. Jadi lebih perhatiannya lebih sedikit gitu ya, dibanding kalau misalnya dia menerima risiko itu. Nah, hal lain yang ketiga menurut Majka yaitu harus disesuaikan dengan tujuan organisasinya. Jangan sampai ada satu risiko yang dia terima tapi betul-betul jadinya tidak sesuai dengan objektif organisasi. Misalnya risiko serangan cyber gitu ya. Risiko serangan cyber pada disebutlah perusahaan, sebutlah perbankan gitu ya. Nah, perbankan dia karena takut serangan cyber, akhirnya dia sangat kencang melakukan upaya yang besar untuk menghindari serangan cyber. Akhirnya bukan bisnis bank lagi, tapi jadi bisnis keamanan data gitu kan, nggak nyambung. Jadi menurut Majka ada 3 hal yang menjadi pertimbangan kenapa risk retention itu dilakukan. Pertama, adanya cost efficiency. Yang kedua, adanya managerial control, meningkatkan managerial control. Yang ketiga adalah ya align dengan atau sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, teknik apa yang bisa dilakukan atau biasa dilakukan untuk menerima risiko itu? Nah, dalam konteks ini ada 3 hal. Pertama, si perusahaan tersebut menyiapkan dana cadangan. Karena dia tahu dia tidak mentransfernya ke pihak lain,
maka dia menyisihkan dana untuk membiayai kalau terjadi kerugian atas risiko tertentu. Jadi dia udah tahu diri bahwa nanti misalnya akan ada sesuatu, kalau ada terjadi sesuatu, meskipun sudah hati-hati dan seterusnya, kontrol manajerialnya sudah diperketat dan seterusnya, tapi dia menyadari bahwa ada risiko itu, maka harus disiapkan dana cadangan. Atau dalam akunting biasanya ada BPPU gitu ya. Kalau misalnya ada risiko tidak tertagih biaya penyisihan usaha, cadangan penyisihan usaha gitu ya. Itu biasanya ada. Atau yang kedua, tekniknya adalah dengan melakukan self insurance. Nah, self insurance ini sebetulnya lebih satu step di atas dana cadangan. Dia untuk risiko yang eksposurnya besar, risikonya itu besar gitu ya, severance-nya tinggi dan dapat diprediksi, maka dia melakukan self insurance. Nah, yang ketiga, dia melakukan captive insurance. Jadi kalau self insurance itu boleh dikatakan dia melakukan kalau pertama itu pencadangan secukupnya ya. Kalau yang self insurance itu mungkin dia membuat semacam unit gitu ya yang melakukan kontrol khusus. Nah, kalau captive insurance biasanya dia mendirikan usaha asuransi. Jadi dia betul-betul membuat satu perusahaan asuransi untuk di dalam grup perusahaan tersebut, gitu. Untuk case study-nya, memang ada gitu Pak, perusahaan yang melakukan risk retention gitu atau menerima risiko apa adanya. Ini beberapa case study di dalam tulisan Namazka itu. Dia survei gitu, ada beberapa. Pertama misalnya di beberapa multinasional konglomerat. Kita tahu konglomerat itu adalah satu grup perusahaan yang bisnisnya itu tidak spesifik gitu ya. Contoh misalnya kita lihat yang paling gampang Astra misalnya gitu ya. Tapi Astra tidak multinasional, nasional, disebutlah nasional ya. Kalau multinasional misalnya yang Charum Pokpan gitu misalnya tapi sebutlah Astra yang kita mungkin teman-teman tahu semua. Astra itu kan punya perusahaan otomotif, itu pun multi brand, ada Toyota, ada Daihatsu gitu ya. Ada lagi yang lainnya, ada BMW kalau nggak salah. Dia juga punya perusahaan tambang sama Persada, dia juga punya bank gitu ya. Dulu Astra itu banknya Permata, sekarang kalau nggak salah Bank Saku dia bikin. Jadi dia konglomerat itu cirinya bahwa dia bisnisnya tuh beda-beda gitu ya, tidak di satu vertical business atau horizontal business. Dia quote on quote apa aja yang kira-kira lagi happening yang bagus secara bisnis dia masuk. Nah, di multinational conglomerate dia biasanya dia juga membuat satu perusahaan sendiri. Satu perusahaan insurance sendiri gitu ya. Jadi jurusnya biasanya kalau kita lihat case tadi multinasional atau national conglomerate, biasanya bikin pakai jurus yang nomor 3, captive insurance. Bikinlah perusahaan asuransinya, ya. Perusahaan asuransi Astra misalnya. Contoh lain misalnya di bukan konglomerasi tapi di SOI, misalnya kalau nggak salah Pertamina juga kan anaknya banyak tuh ya, dan dia bisnisnya kurang lebih dalam tanda kutip itu kan secara umum bahan-bahan yang berbahaya, bisa kebakaran dan seterusnya gitu ya. Mulai dia punya SPBU, Pertamina Patraniaga, kemudian dia juga ada yang tankers, Pertamina shipping dan seterusnya. Itu kan resiko-resiko itu sangat mungkin terjadi gitu. Oleh karena itu dia kemudian bikin tuh satu perusahaan asuransi kalau nggak salah Tugu ya. Asuransi Tugu itu adalah dia jurus captive insurance untuk multinasional konglomerat. Kenapa dimungkinkan? Karena konglomerat itu memang perusahaannya banyak dan bisnisnya bisa macam-macam gitu.
tidak berfokus sehingga atau bisa tapi relevan sehingga dia udah terbiasa mempunyai anak perusahaan. Ya udah bikin aja anak perusahaan yang asuransi kurang lebih. Yang nomor 2 misalnya kita dalam case study-nya ada penyedia healthcare, tersebutlah rumah sakit yang besar yang juga dia melakukan self insurance untuk risiko-risiko malpraktis dari kegiatan medis. Jadi dia karena mungkin dia menguasai kegiatan medis, ya udah dia melakukan self insurance. Nah, konteks self insurance ini jurusan yang dipakai adalah jurusan nomor 2 ya, self insurance. Jadi dia membuat satu dana cadangan yang eksposurnya cukup besar, nilainya cukup besar, yang digunakan apabila terjadi risiko medical malpraktek gitu ya, malpraktek medis. Nah, kemudian contoh lain misalnya perusahaan finansial. Sebutlah misalnya bank gitu ya, mudahnya. Lembaga keuangan itu meretain, mengaksep risiko dalam porsi yang cukup substansial, cukup besar untuk risiko operasional atau risiko cyber, risiko serangan cyber. Ini ada cerita menarik nih kalau teman-teman ini. Yang terakhir ada salah satu bank, ya saya sebut aja lah ya, karena ini sudah jadi berita gitu ya. Bank Syariah Indonesia itu kan terakhir mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun yang lalu itu terjadi serangan cyber sehingga kemudian ATM-nya kalau nggak salah itu tidak bisa digunakan gitu ya, dan itu cukup meluas. Nah, karena mereka mungkin treatmentnya tidak pas gitu, pola komunikasi dan sebagainya, nah akhirnya risikonya kan lumayan besar tuh, dia tanggung sendiri gitu ya. Sampai kalau nggak salah atas kejadian itu satu direkturnya itu kan sampai diganti gitu. Karena dia memang nanggung sendiri tuh risiko itu gitu ya. Porsi yang cukup substansial, cukup yang besar dia diambil. Nah, ini tentu untuk perusahaan-perusahaan lembaga keuangan atau financial institution ini penting kan. Bagaimana kalau misalnya terjadi serangan cyber yang mengakibatkan data-data jadi berubah dan seterusnya gitu ya. Apalagi untuk yang sifatnya teman-teman bank digital atau kripto dan seterusnya yang dimana udah scriptless. Ini jadi penting. Jadi bagaimana resiko itu ada dan diaksep gitu. Apalagi misalnya kalau teman-teman mungkin banyak yang sekarang kan sudah jarang pegang cash ya. Jarang pegang cash. Boleh jadi nanti dikasih uangnya juga misalnya di Gojek gitu ya, di GoPay atau dan lain-lain. Atau mungkin ada juga teman-teman yang investasinya malah juga yang scriptless, misalnya modelnya bukan nyimpen emas, tapi emasnya juga digital. Atau misalnya sekarang kan ada ya bullion bank gitu ya, bank emas. Ini misalnya BSI itu udah bank emas ya, bank bullion. Itu sehingga dia bisa mengeluarkan kita nabung emas gitu ya, dengan kita menabung sejumlah uang tapi langsung dikonvert ke harga emas pada saat itu. Nah, itu kan emasnya nggak dipegang. Bayangkan kalau terjadi serangan cyber yang kemudian berubah tuh gitu ya, artinya yang tadinya jelas barangnya tapi kemudian kan jadi digital. Atau juga teman-teman yang menggunakan bank digital ya, itu kan bukunya nggak ada dan seterusnya. Jadi resiko itu ya diterima gitu ya. Resiko itu diterima. Nah, demikian juga, teman-teman tidak semua generation yang bisa menerima hal-hal seperti itu. Mungkin teman-teman orang tua gitu ya, mungkin tahu orang tua atau beberapa orang yang dia nggak mau pakai mobile banking, dia nggak mau pakai apalagi menggunakan bank digital di mana depositonya apanya tuh nggak punya buku tabungan gitu ya. Itu buat sebagian risiko itu ya udah gue hindari aja, gue avoid aja. Pokoknya saya pengen kalau nyimpen uang itu ya yang ada buku tabungannya di print gitu,
pegang jelas-jelas banknya mana gitu, kantornya mana, kalau ada apa-apa bisa didatengin. Nah, teman-teman sebagian yang mungkin misalnya punya tabungan di Bank Jago gitu ya, mungkin tidak tahu tuh lokasi kantornya di mana event gitu ya, tapi dia bisa melakukan transaksi. Nah, itu salah satu contoh bagaimana ya resiko itu ya udah di retention gitu ya, di accept, diterima, tapi dengan beberapa 3 jurus ini kurang lebih. Hal lain misalnya case tadinya untuk retail, untuk perusahaan retail itu kan dia biasanya mengalami banyak secara secara umum dia selalu ada isu di supply chain, misalnya ya misalnya Alfamart lah gitu ya, tiba-tiba mobil yang memberikan stoknya itu yang setiap sekian hari sekali itu masuk, misalnya kena tabrakan lah atau terjungkal di jalan, itu kan terjadi disruption. Atau juga misalnya dia punya inventory, gudangnya kebakar misalnya, atau ya natural disaster seperti kejadian di Sumatera sekarang gitu. Nah, mereka biasanya menggunakan hybrid risk management. Ada sebagian diasuransikan, ada yang sebagian mungkin dia tidak asuransikan tapi dia siapkan dana cadangan. Jadi itu teman-teman beberapa studi kasus dan apa 3 generik teknik untuk menerima risiko. Nah, case tadinya tadi sudah disampaikan. Oke, sebelum saya lebih lanjut, saya coba kita ingin dengar apa namanya suara teman-teman di sini. Saya lihat ada Nirmala Fauziah kelas C. Halo, iya Pak. Bapak Ya, kok Mbak update Nirmala. nggak bisa? Nggak Saya apa-apa. maaf ya Pak, nggak bisa on cam karena sinyalnya jelek banget Pak. Oke, nggak apa-apa. Emang lagi di mana? Lagi di kos, cuma wifi-nya belakangan ini jelek Oke, banget Pak. oke, nggak apa-apa. Yes. Lagi nggak pakai jilbab gitu ya. Oke Oke, Pak, nggak apa. Oke. Nah, dari apa namanya dari pembahasan kita mengenai bagaimana risk retention, kira-kira Mbak Nirwala bisa memberikan pengalaman atau pendapat atau mungkin apa namanya apa yang dilihat atau mungkin bertanya. oke. Kalau misalnya pendapat saya tentang risk retention ini eh, Mhm. bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sih Pak. Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari itu misalnya dari diri kita sendiri. Di sini kan Mhm. apalagi yang poin pertama adalah dana cadangan. Ketika kita menjadi seorang mahasiswa gitu di rantauan, itu nggak mungkin kita megang uang semuanya bakal dimasukin ke dana utama gitu. Pasti kita harus cadangin uang. Siapa tahu nanti apalagi zaman sekarang, apalagi musim sekarang itu lagi musim yang panas terus hujan gitu. Maka kita harus punya um, dana darurat gitu Pak. Terus kalau misalnya, apalagi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang seperti perusahaan logistik ataupun apa itu harus menyediakan risk retention ini. Nah, tekniknya itu bisa kita gunakan seperti uh, kita meningkatkan gitu, kita punya klasifikasi dalam mitigasi resiko keuangannya Pak. Misal kalau misalnya di logistik, misal ada kecelakaan gitu kayak travel misal sekarang di Sumatera gitu. Travel dia punya dana cadangan ataupun asuransi perusahaan kayak gitu Pak untuk para pekerjanya. Itu kita harus sisihkan. Terus selain itu bukan buat si pekerjanya doang tetapi juga harus ada dana cadangan untuk melanjutkan usahanya gitu Pak. Oke, Terima kasih. artinya untuk beberapa inisiatif mau nggak mau memang kita harus menerima risiko itu kan gitu ya. Betul Pak. Oke, boleh dengar suara cowok, silakan tunjuk siapa. Nggak ada yang kenal, Dari kelas bebas. oh bebas. Boleh.
Bentar, Pak. Lama-lama. Siapa ya, Pak? Ya Pak, yuk. Hmm, Atau ada yang raise hand nggak? Kalau nggak ya milih aja, silakan. Akbar atau Ahmad, bebas. boleh Fikri Firmansyah dah, Pak. Oke, kelas mana? Kelas C. Kelas C. Ayo, Mas Fikri, panggil. Oh, nggak nyaut tuh. Oke, kita tahan dulu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih Mbak atas pendapatnya. Betul bahwa memang gini, resiko itu misalnya gini kan, orang ngelihat, loh kok resiko sih diterima? Kan itu resiko tuh bahaya, sebutlah gitu ya. Kok diterima gitu, logika ininya ya. Orang mikirnya, ya bukannya nggak bodoh kok resiko terima. Nah, itu sebetulnya, teman-teman, itu kan kita punya jurus tadi sebetulnya di awal, sorry, untuk menghindar kalau bisa. Tapi kalau memang udah nggak bisa, show must go on, bisnis harus tetap berjalan, dan seterusnya, ya udah kita terima risiko itu. Tentu risiko itu diterima dengan pertimbangan gitu ya, misalnya itu masih kita bisa cover, dan seterusnya. Tadi contoh, tadi kita melihat beberapa case tadi gitu ya. Demikian juga misalnya teman-teman nih, misalnya mau ke kampus, terus mau kuliah gitu, terus hujan nih gitu ya. Ya resikonya kan ya basah dan seterusnya, ya kita terimalah karena tujuannya tercapai. Tentu kita ngelihat, oke, resikonya toh tidak sampai membahayakan nyawa gitu ya, tapi mungkin kebasahan dan seterusnya gitu. Oke, kalau gitu berarti kita menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu, selama itu apa namanya dapat dalam appetite risiko kita. Artinya risikonya masih bisa kita terima lah, bisa kita manage gitu ya. eh, itu kurang lebih apa namanya bagaimana bahwa risiko itu tidak selamanya harus dihindari atau di treatment yang lebih gimana-gimana, tapi ya udah terima aja. Tapi dengan kita menyiapkan satu skenario-skenario tertentu. Nah, kita kenal di sini ada 3 jurus gitu ya, dan contoh-contohnya sudah disampaikan. Kenapa? Karena biasanya umumnya orang kan mikir, lah kalau ada risikonya udah kabur aja. Ya nggak bisa begitu dong. Semua kan sekarang ada risikonya ya. Teman-teman pasti ada cita-cita, pasti ada risikonya. Boleh dikatakan nggak ada makan siang gratis gitu ya. Jadi ada risiko itu harus kita terima. Oke, uh, next adalah kalau ada risiko yang memang quote on quote kita bisa lihat bahwa oh itu cukup besar tapi jarang kejadian gitu ya, dan seterusnya, udah kita transfer aja risikonya atau di sharing risikonya. Caranya gimana sih? Uh, apa namanya melakukan risk transfer itu dengan tanda kutip, ya dia membagi gitu ya, atau mengalihkan risiko itu pada lembaga yang memang sudah ter, terpercaya gitu. Di antaranya misalnya ada 3 jurus juga atau 3 teknik juga untuk risiko transfer, yaitu pertama asuransi. Itu tentu paling paling umum ya. Nanti kita explore. Atau yang kedua, untuk finansial bisa dilakukan dengan hedging atau dengan incorporated. Ini mirip seperti apa namanya asuransi, tapi bisa tidak bisa macam-macam gitu ya, incorporated. Nah, untuk ke asuransi keuangan ini saya uh, tinggalan dikit. Untuk di dunia apa namanya finansial sendiri, wah ini tulisannya juga kurang ini. Um, Bank misalnya atau lembaga keuangan biasa melakukan apa transfernya melakukan sekuritisasi. Jadi itu sekuritisasinya bisa yang cash, bisa juga sintetik. Kalau teman-teman biasa di pasar modal, biasanya ada beberapa istilahnya produk-produk sintetik atau produk-produk yang apa, yang advance lah gitu ya. Jadi sekuritas itu misalnya gini, si bank itu punya pinjaman banyak ya, pinjaman banyak. Kan ada risiko gagal bayar tuh.
ya dia kemudian me- 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 membuat satu produk atau menjual si pinjamannya tersebut. Kalau pinjamannya itu beralih, itu biasanya jadi sintetik. Kalau cash itu dia tanggung jawabnya di bank, tapi dia me- me- meng- ya istilahnya mengagunkan atau menjual pinjaman-pinjaman tersebut. Itu istilah sekuritisasi. Jadi dibungkus lagi dalam satu produk keuangan. Ini diantaranya yang kebablasan ketika kalau nggak salah mortgage crisis tahun 2008 di Amerika ya. Jadi ketika banyak sekali KPR waktu itu, apa namanya, orang-orang berinvestasi di rumah sehingga harga rumah tuh naik, naik, naik karena harga rumahnya naik terus, orang-orang akhirnya berinvestasi. Rumah itu tidak ditinggali tapi jadiin investasi. Itu mungkin di kita juga ada ya, fenomena, tapi di Amerika waktu itu sangat sangat besar. Orang-orang itu eh, punya uang sekian, punya gaji sekian, akhirnya invest aja rumah banyak karena dia asumsikan akan terjadi kenaikan harga rumah. Nah, karena KPR-nya banyak, akhirnya kemudian si bank itu membuat satu produk sekuritisasi atas KPR-KPR tersebut. Nah, kalau itu swan stages, itu biasanya itu umum gitu ya, baik itu cash maupun sintetik. Nah, tapi kejadian di Amerika waktu itu, satu underlying KPR itu bisa jadi beberapa level sintetik sekuritisasi. Sehingga ketika terjadi gagal bayar di sebutlah risiko satu karena dia tingkatkan terus jadi sebutlah jadi 5 tingkat, artinya hutang yang cuma 10 bisa jadi 100.000 gitu. Karena nah ketika mirip kayak apa namanya, kayak efek domino, ketika yang eh, bank yang ininya gagal, yang kesananya tambah gagal dengan nilai sangat besar gitu. Jadi sekuritisasi ini ada manfaatnya, tapi kalau dilakukan secara berlebihan ini karena tidak ada underlying-nya. Yang kedua, dia menyukai juga credit risk insurance. Jadi Yuk. ketika ada kredit-kredit ya udah dijual gitu ya. Ada juga melakukan dengan hybrid. Banyak macamnya, tapi biasanya udah di hybrid aja. Itu dalam asuransi keuangan dalam perbankan ya. Nah, tapi kalau yang tiga jurus awal, asuransi, hedging, dan incorporated, rasanya sudah kita Hah? bahas Belum? beberapa waktu Ya. yang lalu. Uh, jadi asuransi itu macam-macam ya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa cerita nanti dalam ini asuransi apa aja yang kira-kira teman-teman punya dan apa sih yang dimaksud dengan asuransi dan seterusnya kita bahas di belakang. Jadi secara umum jurus yang ketiga tadi pertama itu kita hindari, yang kedua kita terima, yang ketiga kita transfer atau kita share ya risikonya. Contoh yang paling gampang misalnya ya ketika asuransi kendaraan ya. Teman-teman ada misalnya punya kendaraan, kemudian asuransikanlah karena kita tahu mungkin ada kejadian ya mungkin serempetan lah atau kecelakaan yang tidak kita harapkan, tapi kita tahu probability-nya ada, kemungkinannya ada. Nah, tentu kita bayar premi kan. Nah, kalau misalnya ternyata tidak celaka, itu untung apa rugi? Untung apa rugi buat kita yang jadi peserta asuransi. Tergantung Anda lihatnya gitu ya. Kalau kalian yang membahayakan atau apa traumatik ya itu jadi untung, tapi secara finansial kan kita bayar premi, sebutlah premi kendaraan itu 5 juta gitu atau 3 juta setahun kan jadi tidak digunakan gitu ya. Demikian juga dengan asuransi kesehatan dan seterusnya. Itu kita mentransfer atau men-sharing risiko terjadinya risiko dengan pihak lain. Definisinya seperti itulah. Kalau misalnya risiko kerugian, kerusakan, kehilangan gitu dan seterusnya. Kalau hedging itu bisa di keuangan, biasanya dia menggunakan seperti pengalaman saya di kantor itu ketika saya di treasury, hedging pun sama seperti tadi asuransi. Ketika kita hedge satu kebutuhan dolar misalnya, biasanya dia terkait dengan nilai tukar ya. Nilai tukar kan naik turun tuh. Sekarang misalnya udah 16 something gitu, 16.000 lebih gitu. Dari 12.000 atau dari 10.000, 12.000 naik 16.000. Nah, kita punya kewajiban nih bayar atau beli sesuatu dengan US dollars pada kapan gitu. Nah kan kita nggak tahu naik atau turun nih, kita bayarlah hedging dengan selalu membeli dolar gitu, menghedging dolar untuk misalnya kita minta 10.000 gitu ya. Dengan hedging itu bayar preminya sekian gitu.
Sehingga nanti kalau misalnya harganya pun berapa, kita tetap 10.000 aja, kurang lebih begitu. Nah, namun demikian kalau nggak kejadian ya ternyata kursnya tuh bukan naik jadi 15.000, tapi kursnya malah turun jadi 9.000, kan rugi secara ini. Wah, kita udah bayar premi. Nah, itu kadang-kadang untuk SOI, untuk BUMN, boleh dikatakan khawatirnya disebut sebagai merugikan negara, karena kita bayar preminya kan, untuk sesuatu yang tidak kejadian gitu. Nah, itu kadang-kadang bisa dipelintir begitu, makanya beberapa perusahaan yang tidak biasa melakukan hedging itu menghindari itu hedging. Terus bagaimana caranya kalau menghindari hedging karena takut dianggap gitu kan, soalnya kayak buang duit, padahal misalnya kursnya nggak turun, nggak naik gitu ya. Nah, ini dilakukan dengan natural hedging istilahnya. Natural hedging itu dengan menyiapkan, ya menabung lah. Kalau kita tahu bahwa 6 bulan lagi kita akan mengeluarkan 1 juta US dollars, maka kita nabung. Nabung sehingga kita punya tabungan 1 juta US dollars di dalam tabungan kita. Sehingga once terjadi naik atau turun kan harganya udah kita beli di awal. Gitu. Nah, itu misalnya mungkin seperti inilah. Misalnya teman-teman mau, ini sederhananya ya. Misalnya teman-teman mau apa? Satu ketika rencana umur sekian, sebutlah umur 20, berapa? 27, rencana pengen nikah gitu ya. Coba harus bawa mas kawin gitu ya. Nah, daripada kita ngempeg itu harganya berapa, ya udah kita nabung aja. Emasnya dari sekarang ini harga emas berapapun, target misalnya mau mas kawinnya itu nanti sebutlah 50 atau 100 gram, kita nabung gitu. Itu natural hedging. Jadi berapapun nanti harganya, ya udah kita udah punya natural hedging dengan mengambil posisi yang berlawanan di situ. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Risk transfer kayaknya kemarin sudah cukup dibahas, kadang juga dibahas berikutnya. Oke, sekarang bagaimana keputusannya? Mau menggunakan jurus yang mana gitu? Mau avoidance, retention, insurance, dan seterusnya. Nah, teman-teman, biasanya perusahaan melihatnya, kalau kita lihat di tabel kiri, kotak kiri, itu ada 2 hal yang dilihat. Pertama adalah frekuensi atau kemungkinan kejadian gitu ya, probability kejadiannya seperti apa. Apakah kemungkinannya itu sangat sering atau jarang-jarang kejadian nih, misalnya seperti tadi tabrakan atau kecelakaan gitu. Itu frekuensinya tinggi apa rendah. Ya. Nah, kedua biasanya yang dilihat adalah mengenai dampak kerugian atau tingkat keseriusan, severity atau impact-nya. Kalau misalnya finansial ya, impact-nya besar, kerugiannya atau kecil. Nah, biasanya dalam risk analysis di awal ditentukan tuh, ini risiko register nomor 1 misalnya. Kan biasanya teman-teman itu dari bottom up, dari masing-masing unit mengidentifikasi risikonya dari unit masing-masing. Misalnya teman-teman operation membuat risk register berapa yang diidentifikasi. Nanti teman-teman di misalnya kalau ini pengeboran atau misalnya di HCM, di operasi, di bagian security, itu semua membuat risk register masing-masing. Nah, dari risk register tersebut kemudian baru dianalisis. Ujungnya tuh masuk ke dua dimensi ini. Bagaimana probability-nya dan bagaimana impact-nya. Bagaimana kemungkinan terjadi atau frekuensinya, dan bagaimana tingkat keseriusan atau dampaknya gitu ya. Nah, pengendalian risiko itu jurus-jurus yang digunakan itu dipilih berdasarkan kurang lebih tabel seperti ini gitu. Ini kita coba menyederhanakan ya. Pasti dalam prakteknya itu banyak hal, sehingga kemudian kan tadi dikenal dengan istilah hybrid teknik gitu ya. Tapi secara umum kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya itu kerugiannya besar, frekuensinya tinggi, ya udah dihindari lah. Kayak tadi di gambar yang di awal, ada batu besar di atas kepala persis gitu. Wah, ini mah udah jelas frekuensi probability-nya tinggi jatuh ke kepala kita gitu ya. Kemudian kerugiannya besar. Tingkat keseriusannya, severity-nya
sangat tinggi karena bisa jadi kalau ke kepala mengancam nyawa gitu. Ya udah kabur aja, lari mereka kan. Jadi beberapa teman menyebutkan itu risk avoidance, dia kabur aja. Itu jurusnya ketika kita identifikasi bahwa oh oke, kemungkinan probability-nya atau frekuensi dalam hal ini probability ya, probability-nya tinggi itu si batunya jatuh. Kemudian juga tingkat keseriusannya itu sangat mengancam nyawa gitu ya. Ya udah avoidance aja, kabur aja. Nah, namun demikian kalau misalnya kerugiannya itu besar atau impact-nya itu serius gitu ya, tapi frekuensinya itu rendah seperti tadi misalnya kita bawa mobil gitu ya, teman-teman bawa kendaraan ke kampus gitu atau ke pakai kegiatan sehari-hari, itu kan kalau terjadi kecelakaan itu kan dampaknya besar, tapi frekuensinya kan kita pasti hati-hati dong, nggak mau jadi kecelakaan ya, frekuensinya rendah atau probability-nya rendah lah gitu ya, maka dipilih jurusnya biasanya ya udah ditransfer, resikonya ditransfer atau di sharing. Nah, contohnya kan asuransi juga ada yang full cover, ada yang TLO istilahnya kalau kendaraan ya, total loss only. Jadi kalau hilang barang motornya atau mobilnya hilang baru diganti, bukan diganti, baru ada apa asuransi bisa mengeluarkan bisa jadi full dari jumlah yang hilang atau dia misalnya 80% cover gitu ya. Tapi juga bisa juga itu full risk, full cover. Bukan hanya hilang, tapi kalaupun misalnya kegesrek atau tabrakan gitu, itu dia juga bisa mengganti. Jadi bagaimana tingkat transfer dari risiko itu pun bisa kita atur gitu ya. Apakah full cover atau hanya risiko tertentu saja. Full cover pun kadang-kadang ada pointers, misalnya tidak huru hara, kalau misalnya ada demonstrasi, kejadian itu tidak di cover. Semakin full cover, semakin semua risiko itu di checklist, maka preminya akan makin tinggi. Demikian juga kalau frekuensinya makin tinggi, ya itu juga makin tinggi. Misalnya, kalau untuk risiko asuransi jiwa misalnya, ya kalau misalnya pekerja tambang tentu berbeda dengan pekerja kantoran gitu ya preminya. Oke, jadi di keputusan pencegahan atau pengendalian risiko itu dari 4 jurus tadi kita lihat tergantung kondisi seperti apa hasil dari analisis kita. Kemungkinannya baik itu kemungkinan terjadi ataupun frekuensinya atau dampaknya atau tingkat keseriusannya atau impact-nya. Demikian juga dengan perusahaan gitu ya. Jurus apa yang dipakai? Ya kita pakai kurang lebih blok diagram seperti ini. Apakah dia besar secara dampak gitu ya, atau serius, atau ya kecil-kecil aja. Jadi dari 4 jurus tadi kita identifikasi seperti itu. Nah teman-teman, pengendalian risiko itu penting. Jadi kalau misalnya tadi itu risiko tidak bisa dihindari. Kalau tadi kan kita ada alternatif dihindari. Nah bagaimana sih dampak sistem pengendalian risiko? Jadi pertama dikenal dengan risiko awal atau risiko inherent. Awalnya tuh risikonya itu sebelum treatment ya. Jadi ini ada risiko, kemudian sebelum treatment dan setelah treatment. Bagaimana pengaruh treatment risiko atau sistem pengendalian risiko itu berpengaruh terhadap risiko komposit. Risiko komposit teman-teman di sebelah risiko komposit itu kurang lebih risiko yang terjadi yang diukur setelah terjadinya treatment gitu. Ya contohnya misalnya gini deh, paling mudah teman-teman belum pakai make up dengan setelah pakai make up gitu. Nah kalau belum pakai make up itu disebutlah risiko inherent. Risiko ya awalnya itu seperti itu, tapi setelah dikasih pakai make up begitu, itulah kurang lebih gambar risiko yang setelah komposit, setelah ada sistem pengendalian. Nah dampaknya kurang lebih seperti ini. Jadi pengendaliannya penting dalam mengurangi eksposur risiko. Kalau saya menginikannya tadi misalnya teman-teman khususnya teman-teman putri kan misalnya selalu oke lah pakai makeup, lipstick paling tidak atau pensil alis misalnya gitu ya. Cowok juga mungkin sekarang ada gitu ya. Karena sekarang lagi tren itu apa
apa untuk laki-laki itu sekarang growth-nya cukup tinggi menurut survei terakhir. Growth beauty care untuk cowok gitu ya. Tapi oke lah, sebutlah untuk teman-teman putri gitu ya. Itu wajah atau exposure resikonya itu sebelum pakai make up sama setelah pakai make up. Nah, kalau make up-nya itu tipis-tipis saja gitu ya, atau dalam hal ini sistem pengendalian risiko ya, atau sebutlah pengendaliannya itu lemah, maka risikonya yang tadinya rendah cenderung malah jadi naik gitu. Risiko awalnya atau risiko inherentnya itu rendah sebetulnya, tapi karena sistem pengendalian risikonya itu lemah, dia malah jadi naik risikonya. Dari rendah malah jadi ke sedang. Yang tadinya sedang, awalnya sedang, malah jadi tinggi gitu. Ya, tinggi malah higher lagi gitu ya, tinggi makin tinggi. Tapi kalau misalnya sebaliknya, dalam kondisi yang sebaliknya, misalnya sistem pengendalian risikonya kuat, bagus gitu ya, itu maka yang rendah menjadi makin rendah risikonya, yang sedang itu jadi turun exposure risikonya, tingkat risikonya jadi turun. Dan yang tinggi itu menjadi turun juga, jadi ke sedang gitu. Nah, kalau pengendalian risikonya acceptable, dia tetap risiko inherentnya sama dengan risiko komposit. Nah, teman-teman sekalian, prakteknya di perusahaan gitu ya, sebagaimana saya sampaikan dulu di awal, misalnya di satu perusahaan itu biasanya ditentukan tuh pertama risk profile-nya. Apa itu risk profile? Risk profile itu adalah risiko-risiko yang merupakan sum up dari risk register. Kan semua unit itu memberikan register risiko ya. Risiko di unit saya A, B, C, D, D. Kemudian diputuskan oleh manajemen, oke, dari sekian banyak risiko, kita ambil risk profile yang signifikan. Ya, dari tadinya kan masing-masing unit boleh jadi risiko itu bisa jadi 50 gitu ya kalau di register masing-masing. Nah, tapi risk profile itu diambil yang besar-besarnya lah kurang lebih, yang sangat mempengaruhi terhadap perusahaan. Itu jadi risk profile. Sebutlah biasanya 9, 10 maksimal gitu ya. Atau mungkin lebih sedikit lagi, itu tergantung dari appetite-nya, dari manajemen. Nah, risk profile itu kemudian menjadi di awal tahun, itu menjadi risiko inherent, risiko awal gitu, di awal tahun. Nah, nanti setiap triwulan itu dinilai lagi setelah ada treatment-nya gitu. Kan kita setelah menemukan ada risiko, kita juga mengusulkan treatment seperti apa. Tadi jurusnya kurang lebih 4 ya, diterima, dihindari, atau dimitigasi, dikurangi gitu, atau ditransfer. Nah, setelah dilakukan treatment itu, jadinya seperti apa nih? Risiko kompositnya, risiko komposit pada kuartal 1. Oke, jadi begini. Nanti kuartal 2 dimonitor lagi. Oke, risiko risk profile 1 itu pada kuartal 2 seperti ini, dan seterusnya. Nah, gambar itu semua dimasukkan ke dalam risk heat map gitu ya. Risk heat map dari satu perusahaan. Oke, jadi teman-teman sekalian, keputusan pencegahan dan pengendalian risiko itu dalam tanda kutip seperti ini dampaknya. Kalau sistem pengendaliannya itu bagus, maka dia akan menurunkan risiko inherent secara umum. Tapi kalau lemah, justru itu sama dengan tidak dikendalikan gitu, malah nanti risiko inherentnya naik. Oke, mungkin itu yang bisa kita lihat dari sini, teman-teman sekalian. Nah, fungsi asuransi sekarang kita dalami dalam berikutnya adalah kita memahami asuransi. Kenapa? Karena pada umumnya risiko-risiko di perusahaan gitu ya, yang sifat yang besar dan itu pasti dia pengen peace of mind. Artinya nggak terlalu, karena kan dia punya bisnis inti ya. Jadi dia tidak perlu memikirkan risikonya, tapi risiko itu sebagian pasti akan ditransfer atau di sharing gitu ya. Nah, fungsi asuransi itu apa sih fungsinya? Ada 3. Secara teoritis, pertama, dia mentransfer mekanisme transfer risiko. Jadi risiko finansial itu ada karena ada bahayanya itu, kemudian jadi turun tuh risikonya karena sudah ditransfer ke mekanismenya ke perusahaan asuransi.
tentu bayar gitu ya, bayar premi. Itu seperti tadi contohnya tadi misalnya banyak lah ya, misalnya kebakaran itu, atau misalnya tadi kesehatan, atau misalnya tadi apa, kendaraan kecelakaan gitu ya, itu ditransfer risikonya sehingga kita bisa mengurangi kalau terjadi sesuatu, bahkan mungkin dalam tanda kutip bisa jadi kita tidak keluar biaya gitu ya, karena sudah diasuransikan. Yang kedua, uh, fungsi asuransi adalah sebagai common pool. Jadi konteksnya menghimpun dana gitu ya. Fungsinya itu menghimpun dana. Asuransi ini kadang-kadang satu asuransi common pool-nya banyak. Misalnya sebutlah asuransi apa ya? Itu dia ada asuransi jiwanya, ada asuransi kendaraannya, ada asuransi kerugiannya gitu. Nah, common pool-nya masing-masing itu tergantung bisnisnya. Nah, biasanya dia tidak mungkin misalnya menggunakan dana common pool ini untuk hal yang tidak relevan. Nah, dalam common pool ini sebetulnya ada unsur gotong royong, misalnya BPJS Kesehatan, itu kan khusus untuk kesehatan. Nah, itu menjadi satu common pool untuk penghimpunan dana. Jadi kalau ada apa-apa, ada klaim, dananya itu dikumpulkan. Jadi kalau dalam konteks ini sebut unsur gotong royong gitulah ya. Atau mungkin orang bilang kalau di kita sebutnya arisan lah gitu, giliran gitu ya. Dan itu juga di cover dalam satu prinsip asuransi syariah. Yang ketiga, fungsi asuransi adalah equitable premiums. Jadi dia premi atau ya preminya itu harus seimbang. Jadi jangan sampai premi dengan klaimnya itu tidak seimbang. Nah, ini biasanya teman-teman hitungnya oleh aktuaria ya. Aktuaria itu menghitung probability, kemudian sehingga muncullah kenapa preminya segini. Itu ada ilmunya sendiri gitu ya. Aktuaris itu dia menghitung. Nah, contoh yang paling gampang misalnya teman-teman asuransi apa ya? Asuransi gedung misalnya gitu ya, atau asuransi rumah sebutlah. Di daerah banjir sama daerah yang nggak banjir pasti agak berbeda. Atau asuransi pabrik di daerah rawan kebakaran, rawan bencana dengan daerah yang mungkin secara statistik tidak rawan bencana dan kebakaran, itu berbeda. Meskipun boleh jadi misalnya yang ini gedungnya itu atau pabriknya itu dari kayu misalnya, yang ini poli besi. Nah, logikanya karena risikonya lebih tinggi, maka preminya akan lebih tinggi gitu. Di prinsip fungsinya itu harus ada. Jadi keseimbangan antara premi dan klaim. Tidak ditanggung rata, misalnya aku pakai gedung seperti ini gitu ya. Demikian juga misalnya asuransi jiwa. Teman-teman kalau teman-teman misalnya sebutlah yang lagi banyak di ibu-ibu itu sekarang digabung tuh antara insurance dengan investment gitu ya. Saya sebut merek lah si A, merek A asuransi itu pasti dicek dulu tuh kesehatannya sekarang, kemudian pekerjaannya apa dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kesehatannya sekarang itu B, tentu beda dengan kesehatannya A gitu misalnya. Meskipun kadang-kadang checklistnya asal aja. Nanti ada satu prinsip itu harus terbuka tuh, harus benar gitu. Atau pekerjaannya, kalau misalnya pekerjaannya adalah pekerja tambang gitu, tentu berbeda tuh nanti dengan pekerja kantoran misalnya preminya. Jadi ada keseimbangan antara premi dan klaim. Oke, berikutnya prinsip ya. Prinsip asuransi. Ada beberapa prinsip asuransi yang dalam konteks tadi risk sharing maupun risk transfer. Pertama, dia harus ada insurable insurance. Jadi harus ada objek yang diasuransikan gitu. Makanya macam-macam asuransi itu. Tadi kita kenal asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi apapun yang ada objeknya. Jadi dia harus ada objeknya. Meskipun dalam derivatif kadang-kadang itu insurable interest-nya itu kadang-kadang mungkin tidak tangible gitu ya. Tidak tangible. Tapi secara umum itu harus ada interest yang bisa diasuransikan.
Yang paling gampang tuh misalnya kalau teman-teman di finansial tuh misalnya sebutlah indeks gitu ya. Ada orang-orang main indeks kan. Indeks itu kan sebetulnya nggak ada apa nggak ada barangnya gitu. Kalau misalnya saham kan masih ada barangnya, ada perusahaannya gitu. Atau misalnya kripto gitu. Nah itu kan, tapi terlalu jauh ya. Intinya kalau secara syariah itu harus ada eh, barangnya gitu ya, istilahnya. Nah dalam asuransi pun harus ada kepentingannya, harus ada insurable interestnya. Nggak bisa misalnya sebutlah sesuatu yang akhirnya kan jadi judi kalau enggak, misalnya hujan atau enggak, nanti dia diasuransikan, nanti kalau hujan dan seterusnya. Tapi intinya ada objek yang apa namanya diasuransikan. Yang kedua, tadi dalam contohnya saya sebutkan ada itikat baik, utmost good faith. Jadi kedua pihak harus transparan tuh. Seperti tadi misalnya untuk asuransi kesehatan, misalnya kan ada tuh isian sekarang sakit apa gitu ya. Kemudian kerjanya di mana, kerja apa gitu. Nah, itu harus harus jujur tuh. Karena nanti menentukan kalau misalnya memang dia awalnya sudah, makanya kadang-kadang kan suka harus di general check up tuh. Kalau untuk apa uh, untuk tanggungan yang besar biasanya di general check up dipastikan bahwa memang apa yang dia tulis tuh oleh pihak ketiga gitu ya, bahwa nggak ada sakit ini nggak sakit ini. Demikian juga dengan hal-hal lain yang dituliskan di situ itu harus jujur dan transparan. Jangan sampai ada itikat yang tidak baik misalnya, oh, padahal ini udah tahu mau ya sebutlah ya, udah tahu mau melakukan satu kegiatan berisiko gitu ya, tapi nggak disebutkan. Nah itu kan tentu perhitungan apa aktuarisnya akan berbeda. Yang ketiga prinsipnya ada indemnity, artinya dia ada mengembalikan posisi finansial sebelum terjadinya risiko atau kerugian dimaksud. Ganti rugi itu bisa pembayaran, perbaikan, atau penggantian objek. Uh, tapi prinsipnya jangan untung gitu. Misalnya tadi kendaraan, asuransi kecelakaan. Nah itu kan bisa jadi diperbaiki di bengkel dia gitu ya. Atau kalau barangnya hilang, diganti dengan barang yang kurang lebih sama. Tapi bukan nanti jadi merupakan keuntungan buat si apa, tetanggung. Ada prinsip lain adalah subrogasi ya. Dia mengalihkan apa tuntutan pihak ketiga. Kemudian kontribusi ya tentu saja dia harus ada apa namanya bisa beberapa istilahnya dibagikan jadi dia ada co-insurance-nya gitu ya. Nanti berbeda nih dengan co-insurance dengan apa reinsurance dalam asuransi dibedakan. Jadi dalam hal ini dia bisa berkontribusi dibagi-bagi gitu di awal, tapi dengan stage yang sama. Kemudian prinsip yang lain adalah prinsipnya sebab akibat, proximate cause. Jadi kausalitas ini harus ada sesuatu trigger yang mengakibatkan apa klaim itu terjadi gitu. Jadi jangan sampai nggak ada apa-apa, kemudian itu namanya kan jadi seperti tabung gitu ya, atau arisan nggak ada apa-apa, ada sih kocokannya menang dia dapat gitu. Tapi kalau dalam asuransi harus ada sebab akibatnya. Ada suatu peristiwa terjadi yang kemudian apa namanya yang pertanggungan itu bisa diklaim. Kemudian terjadi mitigation of loss itu satu prinsip bahwa dia tadi misalnya teman-teman mentang-mentang sudah punya asuransi kecelakaan, kemudian nyetirnya jadi ngawur gitu. Ya itu nggak bisa, tetap harus ada mitigation of loss. Jadi tindakan-tindakan itu tetap harus diminimalkan. Jadi nyambung juga dengan tadi mungkin apa etikat baik ya. Di jangan misalnya oh karena sudah punya asuransi jiwa, kemudian yang melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa gitulah. Jadi ada beberapa prinsip asuransi yang dalam tanda kutip ini mesti terpenuhi sehingga masing-masing pihak merasa fair dan sesuai dengan apa namanya yang diperjanjikan. Ini prinsip-prinsip dari asuransi yang umum. Kemudian unsur asuransi seperti teman-teman tadi kita sudah banyak diskusikan, kita sebagai peserta asuransi harus bayar premi.
Nanti perjanjiannya berupa polis, dan kalau ada apa-apa, kita mengklaim, gitu. Ini tadi prinsip dan unsur asuransi. Nah, sebelum lebih jauh, barangkali saya ingin dengar suara teman-teman terkait dengan apa namanya asuransi yang sudah kita zoom, sudah kita dalami, begitu ya, mulai dari prinsip, unsur asuransi, dan apa namanya berbagai contoh-contoh. Mungkin siapa nih? Jasmine barangkali? Jasmine kelas apa ya? Mbak Jasmine? Mbak Jasmine nggak respon. Mas Ahmad? Oke, belum respon. Mas Yuda? Halo ya Pak. Oke, Mas Yuda. Kira-kira Mas Yuda sekarang punya asuransi apa? Untuk sekarang sih paling eh, BPJS dari kantor sih Pak. BPJS Kesehatan Iya dari kantor tapi. dari kantor. Nah, Mm-mm. dalam konteks itu unsur atau prinsip asuransi terjadi nggak? Untuk em, Kasus kejadian sih BPJS belum sih Pak. Kesehatan? Belum sih. Belum. Alhamdulillahnya ya. Oke, oke. Tapi Jangan sampai. boleh boleh dilihat unsur asuransi yang sekarang terlihat di layar ya. Ya, Ada preminya nggak? premi dari kantor Tapi ada kan? ada pasti. Ada. Polisnya ada nggak? Polis ada. Polisnya bisa digabung ya, kalau dari kantor digabung. Ya, polis ya betul. Nah, biasanya polis itu punya kartu BPJS nggak? eh Kartunya Kantor itu juga. ada. eh, Kartunya tuh Iya, ada. iya. Cuman Bisa di HCM gitu ya. mm-mm. Kalau nggak dikasihin kadang-kadang suka hilang. Nah, tapi yang nomor 3 ini belum pernah gitu ya. Belum pernah untuk klaimnya. Nah, itu artinya 3 unsur ini kejadian kan? Ya, Ya, artinya bahwa BPJS Kesehatan tadi eh, yang dimiliki oleh apa namanya eh, itu kira-kira masuk ke dalam asuransi yang mana? mungkin lebih ke eh, risk risk transfer mungkin ya dari eh, pihak perusahaan dan individu juga ya. Karena kan Ya, misalnya terjadi kecelakaan kerja ya mungkin itu kan pasti perusahaan menanggung mm, tenaga kerjanya. Dan juga dari pihak individu juga mengurangi risiko adanya eh, apa namanya ya biaya tak terduga itu kan karena betul. kecelakaan kerja mungkin gitu sih Pak. Ada common pool-nya nggak? Fungsi fungsi common pool eh Ya ada sih. ada. Gimana coba ceritanya? Gini Pak. Ceritanya common pool itu seperti apa dengan BPJS Kesehatan yang dimiliki? Jadi mungkin karena BPJS ini kan banyak eh, penggunanya ya Pak. Apalagi ini Ya, kan BUMN juga. Eh, jadi eh, di sini Kemenpol ya berfungsi ketika banyak pengguna asuransinya, tapi kan risiko ini kan tidak terjadi secara terus-menerus gitu ya Pak. ya, Jadinya jadinya ada unsur gotong royong di situ untuk menghimpun dana ketika ada terjadi risk, baru itu eh, dikeluarkanlah si asuransi tersebut. oke, Mas Yuda,
BPJS Kesehatan dari kantor itu berlaku untuk pribadi atau keluarga atau gimana? Oh, pribadi sih, Pak. Keluarga enggak? Enggak. Enggak. Oke. Oh, Nah, karena saya masih single juga kali ya, Pak. oh gitu. Ya mungkin teman-teman. Jadi gini ya teman-teman. Jadi BPJS Kesehatan itu wajib. Kalau untuk perusahaan skala tertentu lah ya, umumnya wajib. Malah kan sebetulnya sampai ya orang apa seluruh ya quote on quote yang terdaftar perusahaan tuh wajib tenaga kerjanya tuh BPJS. Itu kan kelihatan common pool-nya. Jadi itu seolah-olah kan negara dalam hal ini melalui BPJS mengumpulkan uang orang-orang kan, preminya kan. Nah, nanti yang make misalnya yang quote on quote mau melahirkan atau sakit tertentu yang sudah didefinisikan, kan? Dan itu diwajibkan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar gitu ya. Nah, cuma masalahnya biasanya ada statusnya. Kalau misalnya karyawan tetap mungkin dengan seluruh karyawannya, dengan seluruh keluarganya. Kalau misalnya karyawannya itu misalnya apa namanya, ya ada yang outsource atau apa mungkin dia hanya pribadinya saja dan seterusnya. Tapi intinya diwajibkan. Nah, itu satu common pool yang bayangkan itu sekian juta penduduk harus bayar kan iurannya rutin. Nah, itu mungkin teman-teman contoh prakteknya. Oke, silakan Mas Yuda tunjuk satu cewek dong biar kita dengar suaranya terkait dengan aspek-aspek yang kita bahas asuransi. Cowok boleh nggak, Pak, cowok? Oh, cowok boleh. Oh, cowok boleh ya. Akan, Pak. Muhammad Akan Pati. Siapa? Muhammad Akan Pati. Coba dipanggil. Nyaut nggak? Nyaut, Pak. Kalau nggak nyaut, pura-pura berarti, Pak. Bapak, Ayo Bapak, panggil. saudara-saudara. Panggilannya apa? Tes, Arkan, tes. Muhammad? Arkan, Pak, Arkan. Arkan. Punya pengalaman atau sekarang punya asuransi apa? Ada BPJS sih, Pak. Sama, dia BPJS. Sama swasta paling Allianz. Alias itu untuk apa? Kesehatan? Kesehatan sama, apa namanya? Kesehatan sama jiwa sih, Pak. Oke. Kesehatan sama jiwa ya. Ya sekarang yang beda lah. Yang tadi kesehatan kita udah bahas ya. Dengan Yuda. Nah, kalau untuk jiwa, itu hal apa yang bisa dibahas terkait ini dalam fungsi asuransi? Sebetulnya kalau jiwa itu dari atau kita dari risk juga bisa sih Pak kalau kayak gitu. Soalnya kan ada kemungkinan kan yang namanya kematian kan pasti ya kayak gitu, nggak mungkin nggak kayak gitu. Terus kalau dari Kemenpol itu juga uh, pasti ada penginputan dana. Soalnya kan di situ kan kalau yang saya pakai itu kan dia syariah dan syariah ini kan di situ dari kerjanya dia juga emang pengumpul gitu kan dari jelasin di awal itu dikumpulin itu segala macam tapi tergantung lagi balik lagi dari OP-nya gitu yang dia dapat berapa sesuai dari preminya kayak gitu. Kalau untuk equitable-nya itu gimana sih? Iya, jadi karena apa namanya? Karena dari usia saya yang masih uh, tergolong muda, itu otomatis preminya juga lebih kecil, Pak. Jadi kayak gitu sih. Jadi ngaruhnya kayak gitu. Kalau dari equitable-nya, Ya, karena kan keseimbangan antara premi sama klaim. Jadi kan karena umur yang masih muda, otomatis profile risk-nya itu dia lebih lebih gitu. Risk profile-nya lebih low. oke. Nah, terima kasih Mas Arkan ya. Iya, Pak. Ya, jadi kita kan sudah mencoba menjelaskan teman-teman karena asuransi jiwa yang beliau miliki itu bisa kita lihat dari 3 fungsi asuransi ini gitu ya. Oke. Mas Arkan boleh tunjuk satu cewek? Bebas atau gimana, Pak? Bebas. Cewek ya, Pak. Sebut aja berarti, Pak ya. Ya, sebut aja.
Oh, ya udah. Kelas eh sesuai kelas atau gimana? Atau bebas aja, Pak? Bebas. Bebas Yang gitu. kelihatan di layar aja. Oh, ya udah nih. Bentar, saya. Oh, nih. Ini aja, Pak. Aisyah. Aisyah Novira kelas B, Pak. Aisyah. Ya. Silakan Aisyah, mana suaranya? Nggak bunyi. Oke, terima kasih Mas Arkan. Kita lanjutkan ke satu ini lagi ya. Oh, oke, ada beberapa ternyata. Beberapa hal ya. Pertama, kontrak asuransi. Nanti diskusinya kita pending dulu. Kontrak asuransi itu ya kontrak lah ya, teman-teman. Ada perjanjian timbal balik, ada cakupan polisnya, ketentuan dan syarat, kapasitas hukum, dan prinsip utama tadi. Nah, teman-teman tentu dalam kontrak itu, karena tertulis, itu apa namanya, disebutkan dalam polis. Biasanya kelemahannya kita tidak baca polis gitu. Main teken aja, main tanda tangan. Tidak dibaca tuh, nanti tiba-tiba ketika ada klaim, protes. Gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang quote-on-quote pasalnya tuh sumir, nggak jelas gitu ya, sehingga menimbulkan satu permasalahan di belakang. Tapi secara prinsip kontrak asuransi itu tadi apa namanya, ada beberapa. Pertama ada perjanjian timbal balik, ada cakupan polisnya, rinci hak dan kewajiban, dan seterusnya. Oke, kemudian cara pembayarannya juga ada yang berkala gitu, mencicil, ada juga yang boleh dikatakan sebetulnya sekaligus gitu ya. Termasuk juga teman-teman sekalian, satu hal yang mungkin dari kontrak asuransi ini, kadang-kadang si polis itu kita kadang-kadang nggak megang gitu. Ini biasanya apalagi kalau misalnya itu adalah collectible insurance. Nah, tapi dalam konteks perusahaan biasanya itu apa namanya, dititip pada satu advokat dan sebagainya gitu, sehingga apalagi sekarang di dalam e-insurance gitu, itu biasanya sudah ini dalam satu komputasi awan, jadi kadang itu tidak jadi isu. Tapi tetap ketika itu disetujui, baiknya itu dibaca seluruh cakupan polisnya, karena itu tentu boleh jadi si perusahaan insurance A, insurance B, insurance C itu harganya beda-beda, biasanya terlihat dari apa yang disampaikan, hak dan kewajiban dan ketentuan syarat dan sebagainya gitu. Nah, bukan tidak mungkin nanti pada saat terjadi polis itu ada dispute tuh. Klaimnya nggak muncul lah, muncul tidak 100% yang dipersepsikan dan seterusnya. Malah sekarang ada satu timbul apa namanya? Ada timbul satu profesi itu sebagai uh, kalau bahasa ininya detektif asuransi gitu lah ya. Itu untuk mengecek tuh ada beberapa pihak temen ya, itu biasanya gitu. Kalau kejadian klaim itu dicek dulu tuh sama insurance. Oke, nah ini yang mungkin terakhir teman-teman terkait dengan reassurance ya. Jadi tadi agak berbeda dengan yang prinsip yang tadi yang terkait apa namanya, ada join gitu. Kalau reassurance itu dia two stage. Jadi insurance kalau misalnya ada risiko kemudian dibagi, misalnya uh, lead-nya si A gitu, asuransi A, nanti co-lead-nya asuransi B, C. Nah, kalau reassurance ini kita tidak berhadapan langsung. Jadi seperti oke, atau kita baca dulu ya. Reassurasi adalah mengalihkan risiko yang tanggung perusahaan asuransi ke perusahaan reassurance. Makanya istilah saya two stages gitu ya. Kalau co-insurance itu biasanya kita berhadapan langsung, mirip kayak sindikasi bank gitu. Kalau sindikasi bank itu kita berhadapan dengan bank A, bank C, bank D gitu ya. Ini juga sama. Kalau co-insurance itu kita berhadapan untuk satu pertanggungan itu dengan asuransi A, asuransi B, asuransi C. Mereka join gitu, sindikasi. Nah, kalau reassurance itu kita hanya berhadapan dengan satu asuransi, tetap asuransi A gitu. Tapi asuransi A ini menjual kembali atau mereassurance kembali pertanggungannya. Kenapa? Jadi kita tahunya sebagai pelanggan gitu, tahunya dengan bank dengan asuransi A. Tapi dia menjual kembali atau mengalih insuransinya. Pertama,
fungsinya adalah pengalihan risiko, karena kalau ada apa-apa si asuransi A ini nggak bisa nanggung, atau misalnya dia juga menginikan risiko, tentu dia juga harus bayar ya ke reasuransi itu. Kemudian juga perlindungan dari kerugian besar tadi disampaikan. Ketika bencana besar itu banyak klaim atau nilainya besar, itu dia bagi risikonya. Tapi akadnya ke orang situ langsung dengan dia, orang yang reasuransi di belakang. Yang ketiga adalah stabilitas keuangan, yang berikutnya peningkatan kapasitas tentu saja ya, karena dengan dia melakukan reassurance maka dia bisa menanggung yang lebih besar di luar ininya dia. Fleksibilitas juga iya, karena dia dengan reassurance dia bisa menerbitkan produk-produk baru yang merupakan kotetikal dari yang origin produknya dia. Dukungan penyelesaian klaim sama pemenuhan persyaratan, yes, karena dia juga kadang-kadang regulasi modalnya itu tidak cukup misalnya, tapi dia bisa mengcover risiko itu. Nah, saya di pekerjaan sekarang itu kita pernah menerbitkan satelit gitu. Menerbitkan satelit itu nilai satelitnya sekitar 250 juta US dollar, sekitar waktu itu sekitar 3,5 sampai 4 triliun. Nah itu untuk padahal kejadian cuma satu, meluncurkan satelit doang gitu kan. Meluncurkan satelit kan satu kejadian aja, bukan setahun, bukan ini satu kejadian gitu. Nah itu perusahaan asuransinya berdasarkan aturan dari undang-undang atau dari peraturan pemerintah itu harus perusahaan lokal. Kita asuransinya perusahaan lokal. Nah, perusahaan lokal itu tidak ada yang mau menanggung sendiri. Tidak ada yang mau menanggung sendiri. Akhirnya misalnya kita tunjuk waktu itu dengan berbagai beauty contest dan sebagainya, kita tunjuk misalnya Jasindo. Nah, Jasindo itu melakukan reas ke ke asuransi lain di luar yang untuk menanggung pertanggungan dari kejadian peluncuran satelit tersebut. Apakah pernah kejadian? Pernah. Nah, di Telkom dulu pernah ada satelit yang gagal luncur gitu ya. Gagal luncur, akhirnya kita kan akadnya dengan Jasindo. Jasindo harus bayar full tuh yang diperjanjikan. Sebutlah waktu sekitar 200 juta US dollar gitu. Nah, dia tentu kalau dari dia sendiri boncos gitu ya. Habis tuh gitu ya, kurang lebih modalnya dan seterusnya. Nah, dia makanya reas kembali ke perusahaan lain di luar. Maksar, macam-macam lah. Nah, jadi itu kurang lebih teman-teman bagaimana reasuransi ini. Nah, itu yang besar, tapi ada juga beberapa yang misalnya proyek-proyek yang saya tahu, proyek-proyek besar itu ada perusahaan reasnya. Dia juga bagaimana perhitungan preminya, ya mereka biasanya pakai aktuaria itu, kira-kira berapa persentase dan seterusnya. Dan ini merupakan satu profesi yang sekarang sudah cukup mengemuka gitu ya, profesi reas ini, tapi reasnya memang kita sebagai konsumen biasanya tidak berhadapan langsung. Berbeda dengan tadi joint syndication gitu, itu baik perbankan maupun insurance. Itu kalau joint itu memang kita akadnya dengan beberapa insurance atau beberapa bank gitu. Kurang lebih itu teman-teman sekalian, rasanya ini bagian terakhir dari pembahasan kita malam ini. Jadi kita cukup mengelaborate tadi bagaimana setelah kita temukan risiko, maka bagaimana treatment terhadap risiko dilakukan. Tadi ada 4 jurus gitu ya, 4 teknik. Kemudian kita coba elaborate. Yang terakhir yang paling common dan itu pasti akan teman-teman temui gitu ya, baik kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan nanti teman-teman dalam bekerja di satu enterprise, di satu perusahaan, itu adalah mengenai insurance atau risk sharing gitu ya, baik itu insurance, mau hedging, mau incorporated gitu. Nah, yang paling umum ada insurance, tadi kita bahas bagaimana prinsipnya, bagaimana kontraknya dan seterusnya. Baik, karena udah jam 9, barangkali sebelum saya tutup mungkin lebih fair kalau ada tanya jawab. Kalau tidak ada tanya jawab, ya kita tutup barangkali. Sebelum tutup ada tanya jawab, silakan.
Oke, kalau tidak ada, barangkali kita udah jam 9, tepat. Moga-moga teman-teman sudah bisa kebayang gitu ya, dari diskusi kita, aplikasi, dan seterusnya, bagaimana perusahaan dalam hal ini, atau mungkin praktek kita, setelah kita tahu risiko, maka kita harus treatment. Kemudian nanti kita lihat antara risiko inherent atau risiko awal dengan risiko setelah treatment disebut dengan risiko komposit. Risiko komposit itu bisa dilihat dari periode waktu, gitu ya. Periode waktu kita lihat, kalau misalnya memang risikonya makin tinggi, boleh jadi sistem pengendalian risiko kita kurang bagus, kurang kuat, dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Semoga diskusi kita, pertemuan yang keempat ini ya, ini memberikan satu inspiring buat teman-teman. Tentu saja tidak bisa fully knowledge, karena mungkin keterbatasan saya, juga mungkin perhatian teman-teman yang ke-distract gitu ya. Tapi paling tidak ini bisa memberikan satu pengantar. Apabila teman-teman tertarik, baik itu untuk skripsi atau untuk elaborasi lebih lanjut, semoga yang kita diskusikan itu memberikan memberi inspirasi untuk memancing keingintahuan teman-teman ke depan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan Bu Inkres. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Rizal atas pemaparannya. Terima kasih juga Pak atas kebersamaannya selama 4 pertemuan ini. Sudah banyak pengetahuan yang kita sama-sama dapat mengenai manajemen risiko, terutama prakteknya bagaimana di industri. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat terus bermanfaat nantinya dalam praktik kita sehari-hari atau di masa depan. Semoga kita bisa bertemu lagi Pak di kesempatan yang berbeda, bisa bekerja sama lagi di kedepannya di kesempatan yang lain. Sebelum kita akhiri rangkaian dari praktisi mengajar malam hari ini Pak, ini yang pertemuan terakhir, kita izin bisa abadikan dulu Pak momen kita. Siap. Nanti dibantu oleh Anggi untuk screenshot. Oke. Baik, saya hitung mundur ya teman-teman. Oke, Gayanya bebas, Bu. Bebas, Pak. Bebas. Siapa tahu Arkan pengen gaya beda nih. Oke, saya hitung mundur ya, teman-teman. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sudah. Oke. Terima kasih kepada Pak Rizal atas pertemuannya selama 4 kali pertemuan ini. Kepada teman-teman juga serta kepada Prof. Kori yang kebetulan sedang berhalangan untuk malam hari ini. Tanpa berlama-lama mungkin saya izin tutup saja Pak untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rizal dan teman-teman. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih banyak Pak Rizal. Fikron. Terima kasih. Fikron. Izin live.